Menyambut masa tua dengan syukur dan semangat. Halo saudara-saudaraku terkasih, teman-temanku tercinta. Saya sungguh bersyukur bisa kembali menyapa Anda semua. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berharap dan percaya bahwa Anda berada dalam keadaan cukup baik, cukup sehat, cukup kuat, dan cukup tenang untuk menjalani hari. Memang, kita semua adalah orang usia lanjut. Tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Langkah kita tidak lagi secepat dulu. Namun, menjadi orang usia lanjut bukan berarti hidup kita berhenti. Bukan berarti semangat kita padam. Kita masih bisa menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh damai, dan dengan sukacita yang sederhana namun bermakna. Dalam perjalanan hidup ini, kita sudah melewati banyak hal. Kita pernah kuat, kita pernah sibuk, kita pernah menjadi tumpuan banyak orang. Dan sekarang, kita berada di fase hidup yang berbeda. Fase yang seringkali disebut sebagai masa tua. Tidak semua orang sampai ke tahap ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengalami rambut memutih, tubuh yang melambat, dan waktu yang lebih tenang. Karena itu, usia lanjut sejatinya adalah anugerah. Topik kita hari ini adalah menjadi tua, siapa takut? Kalimat ini sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan sambil bercanda. Namun, jujur saja, di dalam hati yang paling dalam, banyak dari kita sebenarnya takut menjadi tua. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Bertemu dengan seorang teman lama setelah belasan tahun tidak berjumpa. Lalu ia berkata, "Kamu kok tidak berubah ya? Masih kelihatan muda." Saat mendengarnya, hati kita berbunga-bunga. Kita merasa senang, merasa dihargai. Seolah-olah menjadi tua adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Padahal, kenyataannya, menjadi tua adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita semua sedang berjalan menuju usia yang lebih tua. Menjadi tua tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, setahap demi setahap, sejak kita lahir hingga hari ini. Karena itu, menjadi tua bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipahami, diterima, dan dijalani dengan sikap yang tepat. Bukan dengan penolakan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebijaksanaan dan hati yang lapang. Di bagian-bagian selanjutnya, kita akan bersama-sama merenungkan mengapa menjadi tua sering terasa menakutkan, bagaimana menyikapinya dengan bijak, dan bagaimana menjadikan masa tua sebagai masa yang tetap bermakna dan penuh pengharapan. Ketakutan manusia terhadap menua. Mengapa begitu banyak orang takut menjadi tua? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena menjadi tua berarti menghadapi keterbatasan. Kita melihat orang-orang usia lanjut di sekitar kita. Ada yang masih sehat, masih bisa tertawa, bernyanyi, dan beraktivitas bersama. Namun ada juga yang duduk diam, termenung, tidak tahu harus melakukan apa. Ada yang masih mandiri, tetapi ada pula yang membutuhkan bantuan penuh dari orang lain untuk menjalani hidup sehari-hari. Pemandangan seperti itu menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Kita takut kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Kita takut tidak lagi mampu mengurus diri kita. Kita takut menjadi beban. Ketakutan ini sangat manusiawi. Karena itulah, manusia berusaha menunda proses menua. Kita mengenal berbagai produk anti penuaan, perawatan kulit, suplemen, terapi kesehatan, dan berbagai upaya lainnya. Semua itu mencerminkan satu hal, manusia ingin tetap muda atau setidaknya tidak cepat tua. Namun kenyataannya, proses menua tidak bisa dihentikan. Ia tidak bisa direm, tidak bisa diputar ulang.
Ia adalah bagian dari hukum kehidupan. Tubuh kita memang akan mengalami penurunan kekuatan, penglihatan berkurang, pendengaran melemah, tenaga tidak seperti dulu. Tetapi manusia tidak hanya terdiri dari tubuh, kita juga memiliki sisi batin, jiwa, hati, dan pikiran. Dan justru di bagian inilah kualitas hidup kita bisa terus bertumbuh. Meski tubuh melemah, batin kita bisa semakin matang. Meski fisik menurun, kebijaksanaan bisa meningkat. Menjadi tua memang tidak mudah, tetapi menjadi tua bukan akhir dari segalanya. Ia adalah fase kehidupan yang menuntut sikap baru, cara pandang baru, dan penerimaan yang lebih dalam. Menjalani usia lanjut dengan pengharapan. Pemerintah menyebut usia 60 tahun ke atas sebagai usia lanjut. Ada yang masih tergolong lansia awal, ada yang sudah memasuki lansia madya, ada pula yang mencapai usia paripurna. Namun apapun kategorinya, satu hal yang pasti, usia lanjut adalah fase yang perlu dijalani dengan persiapan batin. Kita perlu menyadari bahwa Pencipta memberi kita waktu puluhan tahun sebelum memasuki masa tua. Semua itu bukan tanpa maksud. Ada proses pembelajaran, pendewasaan, dan pemurnian karakter yang terjadi sepanjang hidup kita. Masa tua sering digambarkan seperti perjalanan kereta yang memasuki terowongan. Tidak menyenangkan, gelap, dan membuat kita tidak nyaman. Namun kereta tidak berhenti di sana. Terowongan bukan tujuan akhir. Ia hanyalah bagian dari perjalanan. Selama kita tetap percaya bahwa perjalanan ini ada dalam kendali Sang Pencipta, kita bisa duduk dengan lebih tenang. Kita tidak perlu melompat keluar dari kereta. Kita hanya perlu bertahan, bersiap, dan percaya bahwa akan ada terang di ujung perjalanan. Orang usia lanjut yang memiliki pengharapan akan menjalani masa tua dengan lebih manis. Ia bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Ia tidak mudah marah, tidak pahit, tidak terus-menerus mengeluh. Sebaliknya, orang yang kehilangan pengharapan akan mudah menjadi gelisah dan penuh kepahitan. Hubungan batin yang menentukan sikap hidup. Perbedaan terbesar antara orang usia lanjut yang damai dan yang gelisah bukanlah kondisi fisik, melainkan hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang merasa dicintai, diterima dan tidak ditinggalkan, ia bisa menjalani masa tua dengan lebih tenang. Ia tahu bahwa hidupnya tetap berarti. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, meskipun banyak hal telah berubah. Sebaliknya, ketika seseorang merasa hidupnya kosong, tidak diperhatikan dan ditinggalkan, ia akan mudah tenggelam dalam ketakutan. Ia akan melihat masa tua sebagai hukuman, bukan sebagai anugerah. Karena itu, penting bagi kita untuk menata hubungan batin kita, menyadari bahwa kita masih dikasihi, masih diperhatikan, masih dijaga. Menjadi tua tanpa takut. Saudara-saudaraku terkasih, menjadi tua memang tidak bisa dihindari. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalaninya. Kita bisa memilih menjadi pribadi yang semakin bijak, semakin lembut, dan semakin penuh kasih. Kita bisa memilih untuk tetap bersyukur meskipun keadaan tidak sempurna. Kita bisa memilih untuk tetap bersemangat meskipun langkah kita melambat. Menjadi tua bukan tentang kehilangan segalanya. Ia adalah tentang menemukan makna yang lebih dalam. Tentang belajar melepaskan, menerima, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Mari kita jalani masa tua ini tanpa rasa takut. Dengan hati yang damai, dengan pengharapan yang teguh, dan dengan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. So, my dear friends, brothers and sisters, tidak usah takut menjalani masa tua kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Pencipta kita. Dia Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Kalau kita berjalan sendiri,
pasti kita takut. Siapa yang kita andalkan dalam masa tua ini? Selain daripada pencipta kita, yaitu Tuhan kita yang esa. So, thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.